Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing spesial tanggal 21 Juni 2021, tepatnya di hari Senin. Ya, nah, spesial morning briefing kali ini kita akan full membahas terkait market, ya, dimana mungkin penutupan minggu kemarin hari Jumat, hari yang sangat luar biasa, secara mendadak gitu ya. Market mengalami fase koreksi yang cukup sehat, ya, mengalami fase koreksi yang cukup sehat, dimana hampir turun di atas 2% dan sekaligus menutup gapnya. Nah, bayang-bayang terkait COVID juga masih tinggi. Kita tahu bahwa hari ini saya cek di hari Minggu sekitar 13.000 lebih kasus penambahan. Ini sangat signifikan banget, ya, dari data sebelum lebaran gitu. Dari data sebelum lebaran itu kan memang sekitar 4.000, 5.000, dan ini sudah naik hampir sekitar 300%. So, apa namanya, bagaimanakah outlook market ke depannya? Apakah dengan potensi lockdown yang ada IHSG kita akan hancur? Pastikan Anda tonton video ini dari sampai akhir biar Anda lebih tahu outlook market itu gimana. Nah, seperti biasa saya akan share trade dan kita di hari Jumat. Jujur, di hari Jumat ini kita struggle, ya, dari 7 emiten, 7 kayaknya ya. Oke, dari sekitar 7 sampai 8, 7 ya kalau nggak salah. Duanya kita terpaksa cut loss pun lumayan sekitar 5 sampai 6%. Berasa gitu ya, sekitar 5 sampai 6%. Ya, empatnya juga kena panic selling. Ya, kena panic selling tapi belum kena batas stop loss, masih kita coba selamatkan. Ya, satunya berhasil kita amankan. Jadi ketika market jeblok kemarin, salah satu emiten kita malah survive ngelawan market. Ya, itulah memang hebatnya di VVIP. Mau gimana pun kita akan tetap fight back dengan rekom-rekom yang ada. Nah, satu lagi ialah emiten bocoran yang sudah saya share di morning briefing sebelumnya, yaitu MNC Group, yang mana plan detailnya sudah saya sampaikan di member-member VVIP saya melalui morning briefing VVIP gitu. Nah, jadi pertama ada Bovin. Bovin ini rekomnya sebenarnya start 10 Juni, which is itu adalah di sekitar hari Kamis minggu lalu. Ya, jadi kurang lebih selama sepekan baru jalan. Ya, memang trading di VVIP santai sih. Ya, dia nggak jalan tapi masih batas kawalan, kita kawal. Bahkan saya kadang bantu ngebit dan sebagainya biar emitennya nggak drop. Nah, tanggal 10 area belinya dapat semua, ya kan. Stop loss-nya 835, ketatnya santai 795, saya kawal. TP-nya 990, next all time high 920. Dan di hari Jumat ketika orang pada panic selling, disitulah kita taking profit. Saya sudah taking profit sebagian, ya, 50% di sekitar 7-8% profitnya. Dan saya masih hold karena Bovin, ya, memang dia punya technical, karena habis all time high ya masih menarik banget. Ya, habis all time high Bovin ini menarik sekali gitu. Jadi monthly-nya ini sangat powerful, dan biasa emiten-emiten yang all time high ini masih menarik. Cuman memang saya nggak rekom buat Anda yang baru mau beli. Ya, tapi karena saya dan VVIP, kita langsung pasang trailing stop. Dia mau naik silahkan, kita ada trailing stop untuk mengamankan modal. Ya, ini lumayan banget. Lalu nextnya, saya sudah share di tanggal 17 Juni di jam 9. Ya, cuman info BHIT, BCAP, BABP ada potensi bangun dari ARB antara 2 hari ini. Berarti antara tanggal 17 atau tanggal 18. Antara hari Kamis atau hari Jumat. Betul ya, gitu. Jadi apa namanya, antara tanggal 17-18. Nah, tanggal 17-nya nggak jalan, tanggal 18-nya pas banget. Jadi kalau Anda lihat BHIT, ARB, ya, ARB dari 94 naik ke 121, bayangin 25%. BABP start dari 284 naik ke 350, 21%. BCAP, ARB dari 142 naik ke 172, 20%. Jadi antara Anda yang nonton dan percaya, Anda sangat profitable tentunya. Setuju ya? Jadi coba dong yang teman-teman member free atau VVIP yang dapat, ya, MNC Group, bisa share di kolom komentar siapa aja nih dapatnya berapa persen di emiten apa.
Karena kalau Anda dapat, nanti saya akan sering share bocoran-bocoran insider seperti ini. Ini bocoran insider, makanya saya berani. Ya, saya berani suruh member saya serok MNC. Padahal kan teman-teman tahu bahwa saya ini nggak pantau MNC dari dulu. Jadi ketika dia naik, ya saya nggak kejar. Tapi ketika dia ARB, saya berani nampung karena memang ada dapat info dan teknikalnya bener confirm. Dan alhamdulillah saya nggak beli hit, saya nggak beli BCAP, saya cuma fokus BOBP dan dapat. Jadi kita di VVIP meskipun kondisinya memang nggak baik, ya mayoritas kena pukul, tapi kita bisa survive. Luar biasa, luar biasa. Karena memang rekom yang diberikan selalu rekom yang terbaik. Bahkan di VVIP pun tadi minggu ini saya ada meeting untuk menyemangati lagi, untuk memberikan motivasi dan tentunya menenangkan psikologis dari teman-teman. Jadi tidak ada ditinggalin gitu ya. Kalau cut loss saya diem, tidak, saya cut loss ya saya ngomong aja saya cut loss. Ya, profit pun ya saya bicarakan profit seperti ini. Nah, buat Anda yang mau tertarik daripada marketnya nggak jelas, Anda nggak ada bimbingan, yang mau coba join VVIP bersama kami boleh banget. Spesial, ya, spesial market crash, mini crash atau spesial market lagi drop, maka akan ada promo. Jadi tidak pakai yang ini, tapi kita pakai promo membership harga lama. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP, start besok kita akan gunakan harga lama yang 150.000 per bulan. Jadi membership ini akan berlaku hingga akhir Juli, hingga akhir Juni, ya, which is berarti di tanggal 30 Juni. Jadi pastikan Anda manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk join membership di VVIP Silent Trader. Ya, jadi nggak pakai harga ini tapi pakai harga baru. Nanti saya share di channel Telegram. Jadi Anda join dulu t.me/silenttraderacademy. Ya, Anda join Telegram kami dulu. Nah, di sini nanti baru akan saya share. Ya, jangan lupa follow Instagram kami. Minggu ini pengumuman terkait pemenang dari BTS. Selamat untuk kepada para pemenang. Ya, akan saya share seperti itu. Anda akan dapat uang tunai masing-masing Rp150.000. Nah, kalau Anda mau kebagian giveaway, Anda wajib pantengin Instagram kami. Oke. Nah, kalau sudah kita langsung bahas terkait market. Nggak ada requestan ya, seperti biasa kita full bahas market. Nggak usah panjang-panjang, tapi di sini saya mau sampaikan bahwa market perdagangan kemarin itu drop hampir 2%. Pemicunya sebenarnya karena tidak ada stimulus, kedua bayang-bayang Covid. Ya, ketiga karena memang dari kemarin market kita tertekan karena adanya right issue di emiten bank. Dimana saya sudah jelasin bahwa sebenarnya right issue ini tidak disukai beberapa kalangan dari seorang value investor. Ya, beberapa approach dari value investing ini tidak menyatakan bahwa emiten yang melakukan right issue itu tidak mementingkan kepentingan investor dalam artian merugikan investor. That's why mungkin itu salah satu alasan kenapa right issue tersebut menjadi bumerang. Ya, memang tujuannya bagus, tapi di beberapa kacamata justru itu berbalik. Nah, mungkin ini yang menyebabkan BNI yang auto reject bawah gitu kan, bahkan BRI dan sebagainya tumbang. Nah, tapi kalau kita cek dari kita punya sisi inflow dan outflow market kemarin, ya, dari sisi inflow dan outflow market kemarin, outflow-nya sekitar 374, atau kalau kita netkan itu di sekitar 193. Jadi outflow-nya dengan penurunan sebesar ini sebenarnya nggak terlalu parah. Ya, coba kita cek arusnya kemana saja. Ya, BRI, MDKA, INDF ini rata-rata blue chip ya. Bufin wajar karena memang habis di markup ya dia buang. BNI, INKP, Pegas, BRIS. Jadi mayoritas emiten blue chip. Ya, tapi yang nampung juga lumayan, artinya ada BMRI. Ya, BMRI mana nih? Nah, ya, BMRI, ASI, Telkom, BCA tuh masih di inflow. Artinya bahwa sebenarnya masih cukup netral kalau kita bicara dari sisi foreign. Ya, jadi belum ada something yang wow. Ya, karena kalau wow itu outflow pasti besar. Kalau ada something dengan ekonomi kita, outflow-nya pasti gede. Asing pasti sudah take action dulu daripada kita. Tapi di sini menurut saya ini masih hal yang cukup netral. Ini kita bicara dari sisi foreign flow. Lalu kita kalau bicara bursa regional hari Jumat kemarin
bursa Europe dan bursa Amerika tumbang. Ya, dan membreak dia punya pattern. Jadi contoh, kita pakai yang namanya DJI A. Ya, DJI deh, sorry. Ya. Di TradingView kenalnya DJI. Ya, kita lihat dia punya indeks tumbang semua. Ya, saya memang gak ngikutin pergerakan dari ekonomi luar ya, tapi di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada stimulus, dan kalau kita cek ya, dia punya pattern, kita patokan di Dow ya, karena ini kan bursa patokan kita ya, bursa patokan seluruh dunia. Kita bisa lihat bahwa di sini ya, kok error dia. Oke lah. Nah, kalau kita lihat Dow di sini, ya error. Nah, kalau kita lihat di sini dia break, dia punya. Coba deh saya restart dulu. Error ini. Sorry ya teman-teman ya, error dia nih. DJI. Bahkan TradingView pun nggak mau nampilin dia punya. Nah, simpelnya ini double top. Dan kalau Anda gambar gitu ya, ini dia break, dia punya wedge. Jadi dia punya rising wedge itu di breakout. Jadi rising wedge itu tahu ya polanya ya, dimana polanya itu makin ke atas makin mengerucut. Ya, makin mengerucut. Ya, jadi di atas makin lama makin mengerucut lah intinya. Ya, dan akhirnya ketika kita lihat di breakdown juga. Ya, di sini kalau kita lihat bahwa ya dia break, dia punya double top di sini, Dow Jones. Ya. Di sini dia break sebagai confirm dia punya double top di breakout. Bahkan penurunannya dengan gap. Ya, kalau seperti ini maka Dow ini mungkin mulai start kepada fase koreksi sehatnya. Jadi kalau bursa kita ini sudah fase koreksi sehat ini sudah lama. Artinya sudah dalam beberapa waktu terakhir, dari start Februari kita sudah mulai downtrend. Tapi kalau Dow ini sebenarnya baru mulai start menurut saya dari sekarang, karena dia break double top ya, dan terkonfirm breakout juga di sekitar 3.300, 33.000. Nah, kalau sampai besok masih correction, ya ini bisa membuat let's say dia akan turun ke sekitar 32.000. Nah, kalau ini terjadi, potensi market kita rebound pun makin rendah. Karena contoh, memang misalnya seandainya ketakutan kita terkait lockdown tidak terjadi, artinya ya cuman PPKM, 25% kantor masuk, mall boleh buka, tapi mungkin cuman bisa take away, tidak bisa dine in. Nah, itu kan sebenarnya kan bagus, artinya kekhawatiran kan tidak terjadi. Tapi kalau kena tekanan besar seperti ini, Europe dan Amerikanya hancur, ketika market kita lagi hancur, maka tekanan jual masih akan berlanjut. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini yang membuat hari Senin pun saya nggak jamin market bisa rebound. Menurut saya belum jamin hari Senin market rebound. Mungkin rebound pun ada predik di hari Selasa. Jadi lanjut ke market. Memang closingnya bagus. Jadi dari minus 2%, closing minus 1%. Artinya sudah recovery setengah. Tapi ya kalau seperti ini, maka kan market butuh, ya, IHSG kita butuh konfirmasi bahwa dia tidak buat low yang lebih baru. Gimana cara confirmnya? Ya, maka besok kita cek hari Senin, asal market tidak buat low yang lebih rendah daripada 5944 dan closingnya di atas low yang baru, ya, maka potensi di hari Selasanya atau hari Rabunya rebound. Jadi saya nggak bisa bilang Seninnya rebound, justru saya bilang mungkin masih kena tekan. Jadi mungkin opening masih akan kena tekan, dia coba buat low, tapi mungkin tidak akan buat low yang lebih parah. Jadi mungkin turunnya di sekitar mentok 1%-an mungkin. Ya, tapi bisa jadi bablas lagi. Kalau bablas bahaya.
Nah, tapi kita asumsi dulu skenario pertama market akan potensi turun dulu, entah sampai ke berapa persen. Baru nanti perlahan sesi 2 membaik. Atau dia misalnya buat doji atau inside bar. Nah, kalau seperti itu Selasanya baru membaik. Selasanya baru bagus. Jadi Anda kalau mau coba serok-serok ya mungkin Anda besok cek, kalau marketnya besok di dump lagi, Anda mungkin bisa cicil emiten-emiten yang posisinya ketahan di support. Ya itu skenario pertama. Skenario kedua, kalau dia marketnya langsung rebound, ya maka kurang lebih seperti ini. Openingnya minus 0,44 langsung 80%. Nah tapi yang mau saya sampaikan ialah manfaatkan kesempatan itu untuk kurangin muatan. Manfaatin, karena kondisi marketnya, outlooknya masih cukup besar. Ya outlook market correction masih cukup besar. Dengan kondisi sekarang yang memang masih sangat worst banget, sentimen luar ataupun sentimen dalam negeri, masih nggak bisa lolos di atas 6100, maka potensi correction masih cukup tinggi. Seperti itu. Jadi kalau memang rebound pun mungkin mentok ya ke sekitar 6050 ke atas, habis itu mungkin potensi akan correction lagi. Jadi manfaatin kenaikan market dengan sebaik mungkin. Nah skenario ketiga, kalau besok masih jebol, dia buat low baru, maka market bisa dikatakan akan false break, artinya dia akan kembali lanjut turun. Dan itu bisa saja terjadi. Ya. Dan itu bisa saja terjadi. Di sini kita lihat bahwa dia punya downtrend line major, itu nggak ketembus akhirnya. Ya, setelah kita track maka tidak tertembus, teman-teman. Dan ini mengkonfirm bahwa market masih belum bisa balik ke zona uptrendnya. Jadi uptrend di sini cuman uptrend jangka pendek. Meskipun kalau kita cek dia punya secara minornya sudah di break di sini. Nah, maka dari itu kita cek nih. Sekarang market ada support baru yang masih di sekitar 5.900 sampai 5.950 di sini. Ini kan support yang sudah teruji ya. Jadi kalau dia balik lagi 5.950 ke bawah atau which is 5.900 ke bawah, maka market akan uji lagi Bollinger Tengah di sini. Dan ini bahaya. Jadi ketika ini sekali dua garis merah ini ditembus, maka market akan kembali uji lagi ke bawah. Dan itu bisa. Ya, dan itu bisa dan masuk akal karena mungkin dia akan buat pola W di sini. Pola W besar. Jadi after dia correction sehat, dia sudah confirm dia punya new high, maka dia akan cari titik sampai dia buat confirm new low, baru dia naik lagi. Dan mungkin di titik ini baru dia bisa break dia punya downtrend line. Jadi outlooknya dengan kalau tidak ada perbaikan kinerja dan sentimen, mungkin tekanan market masih akan cukup tinggi. Ya, kita bicara terkait secara teknikal. Tapi nextnya kita akan cek kalau inflow asing masih nge-push emiten-emiten blue chip, mungkin market masih bisa diselamatkan. Tapi kalau ternyata besok outlooknya investor asing juga masih outflow, bahkan outflow-nya lebih besar dan makin besar, maka kita harus siap-siap menerima kenyataan kalau ada emiten yang terpaksa di-cut, Anda cut loss saja sudah. Ya, nggak perlu pusing, jebol, cut loss. Nanti tunggu market dan sentimen membaik, Anda bisa titik entry lagi. Kalau enggak, maka akan sangat berbahaya. Ya, maka akan sangat berbahaya. Jadi yang cut loss ya silakan ikhlasin. Nah, tapi emiten-emiten, tidak semua emiten juga correction ya. Masih banyak lagi emiten-emiten yang masih prospek untuk naik. Nah, mungkin emiten-emiten yang terkait teknologi digital ya kan, dan ya emiten-emiten third liner yang memang gak ada terlalu relate dengan market. Ini emiten-emiten yang akan sering banyak digoreng di minggu ini mungkin. Seperti itu. Jadi sisanya kita harus tunggu besok. Intinya Anda harus selamatkan modal Anda dengan baik agar tidak tergerus lebih parah seperti itu. Jadi saya rasa cukup sih detailnya, nanti kita tunggu besok update seperti apa. So saya rasa thank you banget untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kita lihat nanti skenario mana yang terjadi. Yang jelas outlook saya sih mungkin Selasa atau Rabu baru ada hawa segar. Mungkin Senin ini masih cukup berat. Tapi ya kita doain Senin yang terbaik. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, kemudian juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.